Setelah penampilan perdana Nicholas Galitzine sebagai Prince Adam ramai dibicarakan, kini giliran Camila Mendes sebagai Tila yang mencuri perhatian. Pemeran Veronica di Riverdale ini akhirnya muncul dalam balutan kostum Tila, sang prajurit tangguh dari Eternia, di film Master of the Universe versi live action garapan Amazon. Dalam foto-foto terbaru yang beredar dari lokasi syuting, Mendes terlihat mengenakan bodysuit putih dengan rompi dan pelindung lengan berwarna emas coklat. Tampilan tersebut tampaknya mengambil inspirasi dari gaya klasik Tila di komik dan serial animasi tahun 1980-an, meski tanpa atribut ikonik seperti mahkota ular atau baju zirah bergaya dewi. Tetap saja, auranya sebagai pejuang tak tergantikan. Buat kalian yang mungkin belum begitu familiar, Tila adalah salah satu karakter penting di semesta Master of the Universe. Ia merupakan kapten pasukan kerajaan sekaligus anak angkat dari Duncan alias Man-at-Arms, sang mentor bagi Prince Adam. Dalam cerita klasiknya, Tila ditakdirkan menjadi pewaris kekuatan sang sorceress, penjaga Castle Grayskull. Camila Mendes menjadi aktris kedua yang memerankan Tila dalam live action, setelah Chelsea Field melakukannya di film Master of the Universe tahun 1987. Di dunia animasi, karakter ini sudah pernah disuarakan oleh sejumlah nama besar seperti Sarah Michelle Gellar, Melissa Benoist, dan Kimberly Brooks. Film Master of the Universe kali ini akan membawa kisah Highman ke arah yang sedikit berbeda dari versi sebelumnya. Berdasarkan sinopsis resminya, film ini akan mengikuti perjalanan Prince Adam yang masih muda setelah ia terdampar di bumi dan terpisah dari Power Sword, satu-satunya penghubung yang tersisa dengan tanah kelahirannya, Eternia. 2 dekade kemudian, setelah akhirnya menemukan kembali pedang ajaib tersebut, Adam akan kembali ke dunia asalnya dan menghadapi Skeletor untuk melindungi rakyatnya. Meski ceritanya mengalami beberapa perubahan, tema utama tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri tetap menjadi fokus utama film ini. Nicholas Galitzine mengambil alih peran He-Man hampir 40 tahun setelah Dolph Lundgren membintangi film Master of the Universe tahun 1987, yang juga membawa petualangan Prince Adam ke bumi. Sebelumnya, proyek ini sempat direncanakan untuk Netflix dengan Kyle Allen sebagai pemeran utama, tetapi akhirnya dibatalkan sebelum diambil alih oleh Amazon MGM Studios. Sejak saat itu, proyek ini bergerak cepat, dengan berbagai bintang besar yang bergabung untuk menghidupkan karakter-karakter ikonik dari dunia Eternia. Selain Galitzine, film ini akan menampilkan Camila Mendes sebagai pemeran utama wanita, Morena Baccarin sebagai The Sorceress, James Purefoy sebagai King Randor, dan Alison Brie sebagai Evelyn. Jared Leto akan berperan sebagai musuh bebuyutan He-Man, Skeletor, sementara Idris Elba akan memerankan Duncan alias Man-at-Arms. Daftar pemeran juga mencakup Charlotte Riley sebagai Queen Marlena, Hafthor Bjornsson sebagai Goatman, dan Sam C. Wilson sebagai Trap Jaw. Film ini ditulis oleh Chris Butler, yang sebelumnya menulis dan menyutradarai Paranorman. Bersama sutradara Travis Knight, mereka ingin menghadirkan sentuhan segar pada franchise yang sudah mengalami banyak versi, mulai dari serial animasi klasik 1983 hingga Master of the Universe, Reflection dan Revolution yang diproduksi Kevin Smith untuk Netflix. Bagi para penggemar yang sudah menantikan aksi He-Man di layar lebar, film Master of the Universe dijadwalkan tayang pada tanggal 5 Juni tahun 2026. Dengan jajaran bintang yang luar biasa dan konsep cerita yang menarik, film ini bisa menjadi salah satu adaptasi live action terbaik dari franchise klasik. Bagi yang masih belum mengerti kisah Master of the Universe yang klasik versi animasinya, Master of the Universe merupakan kisah petualangan epik yang memadukan unsur fantasi, sihir, teknologi, dan pertempuran klasik antara kebaikan dan kejahatan. Cerita ini pertama kali dikenal lewat serial animasi tahun 1980-an, yang kemudian berkembang menjadi ikon budaya pop dengan berbagai versi lanjutan, film, komik, dan adaptasi modern.
Dunia utamanya adalah Eternia, sebuah planet penuh keajaiban dan teknologi kuno, tempat berlangsungnya pertarungan antara dua kekuatan besar, He-Man dan para sekutunya melawan Skeletor dan pasukan kejahatannya. Tokoh utama cerita ini adalah Prince Adam, putra dari King Randor dan Queen Marlena, penguasa Eternia. Meskipun tampak seperti pangeran biasa yang santai dan tidak terlalu serius, Prince Adam menyimpan rahasia besar. Ia memiliki pedang kekuatan yang memberinya kemampuan untuk berubah menjadi He-Man, sang pahlawan terkuat di alam semesta. Saat ia mengangkat pedangnya dan mengucapkan kalimat, "By the power of Grayskull, I have the power," ia berubah menjadi sosok kekar dan kuat dengan kekuatan luar biasa. Bersama dengan harimau peliharaannya yang bernama Kringer, yang juga berubah menjadi Battle Cat yang gagah, He-Man melindungi Eternia dari berbagai ancaman. Musuh utamanya adalah Skeletor, penyihir jahat bertengkorak yang ingin menguasai Castle Grayskull. Benteng kuno ini diyakini menyimpan rahasia dan kekuatan luar biasa yang dapat memberikan penguasanya kendali penuh atas seluruh alam semesta. Skeletor didampingi oleh pasukan penjahat berbahaya seperti Beastman, Evelyn, Trapjaw, dan Merman. Mereka terus mencoba berbagai cara untuk merebut Grayskull dan menaklukkan Eternia, meskipun selalu digagalkan oleh He-Man dan para pahlawan. He-Man tidak berjuang sendirian. Ia ditemani oleh sekutu-sekutu setia seperti Teela, seorang prajurit tangguh dan kapten pengawal kerajaan, yang juga merupakan anak angkat dari Man-at-Arms Duncan, ilmuwan dan pejuang senior Eternia. Ada juga Orko, penyihir kecil dari dimensi Trolla yang sering membuat kekacauan dengan sihirnya, namun selalu setia kepada Adam dan teman-temannya. Selain itu, banyak karakter pendukung lain yang membantu menjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan di Eternia. Dalam versi modern seperti Master of the Universe, Revelation yang dirilis di Netflix, cerita menjadi lebih gelap, emosional, dan berlapis. Konflik tidak hanya terbatas pada pertarungan fisik, tapi juga menyentuh tema identitas, pengkhianatan, pengorbanan, dan warisan. Di seri ini, fokus tidak hanya pada He-Man, tetapi juga pada Teela yang mencari kebenaran tentang masa lalunya, rahasia di balik Castle Grayskull, dan kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. He-Man bahkan dikisahkan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Eternia, memicu perubahan besar pada semua karakter. Master of the Universe mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal otot atau sihir, tetapi juga keberanian untuk membela yang benar, kepercayaan pada teman, dan tekad untuk tidak menyerah meskipun menghadapi kegelapan. Setiap karakter, baik heroik maupun jahat, digambarkan memiliki motivasi dan cerita latar yang membuat dunia Eternia terasa lebih hidup dan kompleks. Warisan cerita ini terus hidup dalam berbagai bentuk, dari koleksi mainan, komik, hingga adaptasi animasi terbaru. Master of the Universe tetap menjadi kisah ikonik yang menggabungkan aksi seru, dunia fantasi yang kaya, dan pesan moral yang relevan untuk semua generasi. Sebuah petualangan lintas zaman tentang kekuatan, tanggung jawab, dan harapan.